Di sebuah konferensi internasional tentang transportasi yang megah di Dubai, para delegasi dari berbagai negara berkumpul dengan penuh semangat. Mereka membahas inovasi terbaru dalam industri otomotif yang semakin maju. Indonesia hadir dengan percaya diri tinggi, meskipun sering diremehkan oleh negara-negara besar. Delegasi Saudi Arabia tampak sangat antusias saat membicarakan rencana impor besar-besaran mereka. India, dengan industrinya yang sudah mapan dan besar, tersenyum sinis melihat ke arah delegasi Saudi. Mereka menganggap Saudi Arabia terlalu berani memilih mitra dari Asia Tenggara seperti Indonesia. Mengapa tidak dari Eropa atau Amerika yang sudah terkenal? Gumam delegasi India dengan nada merendahkan. Tapi delegasi Saudi Arabia tetap teguh pada pendirian mereka. Mereka telah menandatangani kesepakatan awal dengan pabrik bus terkemuka di Indonesia. Delegasi India tertawa kecil di antara mereka sendiri, mengira itu hanya bus biasa yang tak istimewa. Bus dari Indonesia pasti murah tapi tak tahan panas gurun yang ekstrim, kata mereka sambil bergurau. Konferensi berlanjut dengan presentasi demi presentasi yang menarik. Indonesia menunjukkan model bus terbaru mereka melalui slide yang detail. Delegasi lain mengangguk-angguk setuju dengan fitur yang ditampilkan, tapi delegasi India masih skeptis dan tak mau kalah. Saudi Arabia mengumumkan pembelian 1.000 bus oleh 10 pengusaha mereka yang kaya raya. India terkejut, tapi tetap mengejek dengan halus. Mereka akan menyesal nanti, bisik delegasi India kepada rekannya. Konferensi itu menjadi panggung perdebatan sengit tentang pilihan mitra. Indonesia diam saja, hanya tersenyum misterius. Mereka tahu ada kejutan besar yang akan datang. Para jurnalis internasional mencatat setiap kata yang diucapkan. Atmosfer semakin tegang dengan adanya persaingan. India memamerkan bus buatan mereka sendiri dengan bangga. Lihat ini, teknologi tinggi dari Bangalore yang sudah mendunia, kata mereka sambil menunjukkan video demo. Saudi Arabia menggelengkan kepala pelan. Kami pilih yang terbaik untuk rakyat kami di gurun. Konferensi berakhir dengan janji pertemuan lanjutan di masa depan. Delegasi pulang dengan pikiran masing-masing yang penuh spekulasi. Indonesia merencanakan demonstrasi langsung untuk membuktikan. India yakin akan menang dalam perdebatan ini. Saudi Arabia siap membuktikan pilihan mereka benar. Kejutan pertama muncul saat bus pertama tiba di pelabuhan Jeddah dengan selamat. Para pengusaha Saudi menyambut dengan gembira dan upacara kecil. India mengirim mata-mata industri untuk mengamati dari kejauhan. Pasti gagal dalam uji coba, pikir mereka dengan yakin. Tapi cerita baru saja dimulai dengan babak baru. Bus-bus itu tampak sederhana dari luar, tapi elegan. Di dalam, rahasia teknologi tersembunyi dengan rapi. Indonesia telah mengintegrasikan teknologi canggih dari insinyur lokal. Delegasi India masih tertawa dari jauh melalui laporan. Saudi Arabia mulai uji coba pertama dengan hati-hati. Hasilnya mengejutkan semua pihak yang terlibat. Bus itu tahan panas ekstrim tanpa masalah. AC-nya efisien luar biasa dan hemat energi. Kursi yang nyaman seperti sofa mewah di hotel bintang 5. Fleksibilitas desain memungkinkan modifikasi cepat sesuai kebutuhan. India mulai ragu setelah menerima laporan awal. Apa ini benar-benar terjadi? Gumam mereka dengan bingung. Konferensi kedua direncanakan di New Delhi dengan agenda besar. Di sana, kebenaran akan terungkap sepenuhnya. Indonesia siap memukau dunia dengan bukti nyata. Saudi Arabia menjadi saksi pertama yang setia. India harus mengakui kesalahan mereka suatu saat nanti. Cerita ini penuh kejutan yang tak terduga. Indonesia bangkit sebagai bintang baru di panggung global. Teknologi mereka tak terduga dan inovatif. Dunia mulai memandang berbeda terhadap negeri kepulauan itu. Bus itu bukan sekedar kendaraan biasa. Itu simbol inovasi Indonesia yang brilian. Para pengusaha Saudi tersenyum lebar setelah uji pertama. Mereka tahu pilihan mereka tepat dan bijak. India mulai gelisah dengan berita yang beredar. Mereka mulai mempertanyakan asumsi mereka sendiri. Konferensi Dubai menjadi titik awal perubahan besar. Delegasi Indonesia pulang dengan rasa bangga. Mereka telah menanam benih kejutan. Saudi Arabia menjadi mitra pertama yang percaya. India masih dalam denial, tapi mulai goyah. Cerita berlanjut ke babak selanjutnya. Kejutan demi kejutan akan muncul. Indonesia siap menaklukkan dunia transportasi. Para jurnalis menulis artikel panjang. Dunia menunggu perkembangan selanjutnya. Ini baru permulaan dari kisah hebat. Di kantor pusat delegasi India di Mumbai yang modern, mereka berkumpul untuk rapat darurat. Mereka membahas berita terbaru dari Saudi Arabia dengan nada sinis. Saudi membeli bus dari Indonesia,
Lucu sekali dan tak masuk akal, kata ketua delegasi dengan suara lantang. Semua anggota tertawa berbahak-bahak mendengarnya. Mereka mengira bus itu primitif dan tak layak. Kita punya Tata Motors yang hebat dan sudah mendunia, bangga mereka sambil menunjukkan data ekspor. India telah mengekspor bus ke banyak negara di Afrika dan Eropa. Teknologi mereka diakui dunia sebagai standar tinggi. Saudi Arabia pasti tertipu dengan harga murah semata, ejek mereka sambil menggelengkan kepala. Surat kabar India menulis artikel mengejek dengan headline sensasional. Saudi pilih bus murah dari negara berkembang, resiko besar menanti. Pembaca India setuju dan komentar banyak di media sosial. Mereka anggap Indonesia belum maju dalam teknologi otomotif. Bus kita punya sistem navigasi canggih dari perusahaan IT terbaik, kata insinyur India dengan percaya diri. Saudi Arabia diam saja, tak mau terpancing. Mereka fokus pada pengiriman bus yang sedang dalam perjalanan. 10 pengusaha Saudi telah berinvestasi besar dengan keyakinan penuh. Masing-masing beli 100 bus untuk bisnis mereka. Total 1.000 unit yang akan mengubah armada mereka. India kirim email resmi ke Saudi dengan nada menawarkan, "Anda yakin dengan pilihan itu? Coba bus kami dulu untuk perbandingan." Saudi tolak dengan sopan melalui balasan singkat, "Kami percaya sepenuhnya pada Indonesia sebagai mitra." India semakin kesal dan merasa tersinggung. Mereka rencanakan kunjungan ke Saudi untuk melihat langsung, untuk menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai kegagalan besar. "Nanti kita tertawa lebih keras lagi," kata mereka sambil merencanakan itinerary. Di media sosial, India posting meme lucu tentang bus Indonesia. Gambar bus dengan caption, "Bus gurun, lebih cocok untuk pantai Bali yang santai." Netizen India like ribuan kali dan share luas. Indonesia tak balas ejekan itu sama sekali. Mereka biarkan fakta bicara di lapangan anti. Pengusaha Saudi mulai pelatihan sopir dengan program intensif. Bus tiba tepat waktu di pelabuhan dengan kondisi prima. Kualitas bahan tinggi dan tahan lama. India pantau dari jauh melalui agen mereka. Pasti rusak dalam sebulan operasi, prediksi mereka dengan yakin. Tapi uji coba pertama sukses besar tanpa hambatan. Bus melaju lancar di jalan Riyadh yang sibuk. Panas 45 derajat tak masalah sama sekali. India dapat laporan rahasia dari agen. Mereka terkejut, tapi tak mau akui secara terbuka. "Tunggu saja musim hujan datang," kata mereka untuk menenangkan diri. Ejekan berlanjut di forum internal mereka. Konferensi di New Delhi mendekat dengan cepat. India siap pamerkan bus mereka dengan demo live. "Kita akan buktikan superioritas teknologi kita," tegas ketua delegasi. Saudi undang India ke demo resmi di Riyadh. India datang dengan sombong dan penuh keyakinan. Mereka bawa kamera untuk rekam apa yang mereka anggap kegagalan. Tapi kejutan menanti mereka di sana. Bus Indonesia punya fitur tak terduga yang canggih. India mulai khawatir setelah melihat sekilas. "Apa kita salah besar?" bisik salah satu anggota tim. Ketua delegasi diam 1000 bahasa. Cerita berubah arah secara dramatis. Indonesia diam-diam menang tanpa banyak bicara. Ejekan India mulai mereda pelan-pelan. Mereka mulai mempertanyakan industri mereka sendiri. Media India mulai netral dalam pemberitaan. Netizen mulai penasaran dengan bus Indonesia. Saudi Arabia jadi panutan dalam pilihan berani. India belajar dari kesalahan asumsi. Cerita ini jadi pelajaran berharga. Ejekan berubah jadi rasa hormat lambat laun. Indonesia tetap tenang di tengah badai. Kejutan masih banyak menanti. Dunia menyaksikan perubahan ini. India mulai riset lebih dalam. Mereka kirim tim ke Indonesia diam-diam untuk mempelajari rahasia sukses. Tapi Indonesia ramah menyambut. Kolaborasi mungkin terbentuk nanti. Ejekan jadi awal persahabatan baru. Di Riyadh, 10 pengusaha Saudi yang sukses berkumpul di ruang rapat mewah. Mereka diskusikan investasi besar dengan serius dan detail. Indonesia punya potensi besar yang belum banyak diketahui, kata salah satu pengusaha senior. Mereka teliti data ekspor dan testimoni awal. Bus Indonesia hemat bahan bakar hingga 40%, desain fleksibel untuk gurun yang keras. Mereka putuskan beli 1.000 unit tanpa ragu. Kontrak ditandatangani dengan upacara resmi. Pabrik di Indonesia produksi cepat dengan standar internasional. Kualitas dikontrol ketat oleh tim ahli. Pengusaha Saudi terbang ke Jakarta untuk inspeksi langsung. Mereka lihat pabrik yang modern dan efisien. Pekerja Indonesia profesional dan berdedikasi tinggi. Teknologi modern terpasang di setiap lini produksi.
Ini lebih dari bus biasa yang kita bayangkan, kata mereka kagum setelah tur pabrik. India dengar kabar melalui jaringan mereka. Mereka kirim spy industri untuk mengumpulkan info. Cari kelemahan apapun yang bisa dieksploitasi, perintah ketua delegasi India. Tapi tak temukan celah signifikan. Bus punya suspensi anti guncang yang canggih, cocok untuk jalan berpasir dan berbatu. Saudi mulai impor batch pertama dengan antusias. Kapal tiba di Jeddah tepat jadwal. Unboxing dilakukan dengan hati-hati di pelabuhan. Bus tampak kokoh dan dirancang dengan baik. Warna netral sesuai iklim gurun yang panas. Pengusaha uji sendiri di lapangan terbuka. Mesin halus tanpa getaran berlebih. Emisi rendah sesuai standar lingkungan. India baca berita di koran internasional. Mereka gila berinvestasi sebanyak itu, kata media India dengan nada skeptis. Tapi Saudi puas dengan hasil awal. Mereka rencanakan peluncuran besar dengan pesta. Undang delegasi India sebagai tamu kehormatan. Lihat sendiri kualitasnya, kata mereka dalam undangan resmi. India ragu tapi akhirnya datang juga. Di acara peluncuran, bus dipamerkan dengan lampu sorot, fitur comfort luar biasa dan mewah, kursi adjustable dengan kontrol elektrik, AC pintar yang mendeteksi suhu tubuh. India sentuh bahan interior dengan tangan mereka. Ini premium seperti mobil mewah. Gumam mereka terkejut tapi ego masih tinggi untuk mengakui. Mereka tetap ejek pelan di antara sesama. Tunggu uji jalan panjang di gurun sungguhan. Saudi mulai operasikan bus di rute peziarah. Nyaman sepanjang hari tanpa keluhan. Tidak ada penumpang yang mengeluh panas. Pengusaha untung besar dari efisiensi operasi. India mulai iri setelah melihat data keuntungan. Mengapa kita tak punya teknologi seperti ini? Tanya diskusi internal di Mumbai. Saudi bagikan testimoni positif melalui konferensi video. Indonesia adalah mitra terbaik yang pernah kami miliki. Kejutan pertama terungkap saat demo AI. Bus punya AI untuk navigasi otomatis. India terbelalak mata melihatnya. Dari mana teknologi itu berasal? Mereka selidiki melalui sumber mereka. Ternyata Indonesia kolaborasi dengan startup lokal di Bandung. Inovasi asli dari anak bangsa. Saudi puji terus tanpa henti. India mulai diam dan introspeksi. Keputusan Saudi jadi inspirasi bagi negara lain. Mereka buktikan bahwa risiko berani membuahkan hasil. Indonesia dapat pesanan baru dari tetangga Saudi. Cerita ini menyebar luas di Timur Tengah. Pengusaha Saudi jadi panutan bisnis. India mulai mempertimbangkan impor serupa. Keberanian Saudi ubah pandangan global. Bus Indonesia jadi topik hangat. Mereka rencanakan ekspansi ke pasar baru. Saudi dukung penuh dengan testimoni. Ini baru awal dari kesuksesan besar. Uji coba dimulai di gurun Saudi yang luas dan panas membara. Bus melaju di pasir panas dengan kecepatan stabil. Supir Saudi tekan gas dengan percaya diri tinggi. Mesin responsif dan kuat tanpa kendala. Tidak overheat meski suhu mencapai 50 derajat. AC tetap dingin dan menyegarkan sepanjang perjalanan. Penumpang simulasi merasa nyaman seperti di ruang AC rumah. Kursi empuk seperti di pesawat kelas bisnis. Fleksibilitas desain memungkinkan tambah bagasi ekstra. India dapat video uji melalui saluran rahasia. Mereka analisis frame per frame dengan teliti. Pasti editan video untuk propaganda, kata mereka skeptis dan tak percaya. Tapi video asli tanpa rekayasa apapun. Bus tahan 1000 km tanpa henti di gurun. Bahan anti karat dan tahan debu halus. Cocok iklim ekstrim seperti di Saudi. Pengusaha Saudi laporkan hasil uji dengan laporan detail. Luar biasa dan melebihi ekspektasi kami, kata mereka dalam press release. India kirim tim ahli ke Saudi untuk verifikasi. Mereka ikut uji langsung di lapangan. Duduk di bus selama berjam-jam, terkejut dengan kenyamanan yang tak terduga. Ini lebih baik dari bus kami dalam banyak aspek, bisik satu insinyur India, tapi tak akui publik untuk jaga muka. Uji berlanjut ke kota-kota besar seperti Riyadh, lalu lintas padat dan macet panjang. Bus lincah dan mudah dikendalikan. Sistem rem canggih dengan ABS terbaru. Tidak ada kecelakaan selama uji berlangsung. Penumpang puji desain interior yang luas. Lampu LED hemat energi dan terang. India mulai riset bus Indonesia secara mendalam. Ternyata pakai baterai hybrid yang ramah lingkungan. Emisi lebih rendah dari standar Euro. Saudi operasikan 200 bus pertama di rute harian. Hasil positif dengan umpan balik baik. Omset naik drastis karena efisiensi. India masih denial tapi mulai goyah. Tunggu musim dingin yang dingin, kata mereka untuk bertahan. Tapi Saudi tak peduli dengan ejekan itu. Mereka tambah pesanan 500 unit lagi.
India senang dengan kepercayaan itu. Ekspor naik tajam di tahun itu. Uji coba jadi berita dunia di CNN dan BBC. Indonesia kejutkan Timur Tengah dengan inovasi bus. India baca dengan cemburu yang semakin dalam. Mereka uji bus Indonesia di Guruntar India, bandingkan langsung dengan bus India. Bus India kalah di comfort dan daya tahan. Fleksibilitas kurang untuk medan berat. Saudi pilih tepat dari awal. Kejutan muncul, bus punya Wi-Fi built-in berkecepatan tinggi. Penumpang terkoneksi sepanjang perjalanan. India tak punya fitur itu di bus mereka. Mereka mulai rating strategi industri. Kita harus impor juga untuk belajar. Diskusi internal memanas. Saudi undang lagi untuk demo kedua. India datang dengan rombongan lebih besar. Mereka coba sendiri semua fitur. Terpukau dengan hasil yang nyata. Uji coba ini ubah segalanya. Gurun tak lagi jadi tantangan besar. Bus Indonesia taklukan dengan mudah. Saudi rayakan kesuksesan dengan pesta. India pulang dengan pikiran baru. Cerita uji coba jadi legenda industri. Bus Indonesia punya rahasia fitur yang tak terduga oleh siapapun. Pertama, sistem pendingin adaptif yang pintar. Sesuaikan suhu otomatis berdasarkan jumlah penumpang. Di gurun, tetap 22 derajat meski luar 50 derajat. Kursi dengan memori foam yang ergonomis. Ingat posisi penumpang untuk kenyamanan maksimal. Fleksibilitas. Bisa ubah jadi bus wisata atau angkut barang berat. Desain modular memudahkan perubahan cepat. Teknologi dari startup Bandung yang inovatif. AI prediksi kerusakan sebelum terjadi. Hindari mogok di tengah jalan gurun. Emisi nol karbon dengan biofuel lokal Indonesia. India bandingkan dengan bus mereka yang standar. Bus India pakai diesel biasa yang berpolusi. Polusi tinggi dan bau menyengat. Comfort standar tanpa fitur pintar. Tidak ada AI untuk pemeliharaan. Saudi puji fitur safety yang lengkap. Sensor anti-tabrak dengan radar canggih. Kamera 360 derajat untuk pandangan penuh. Penumpang aman dari resiko kecelakaan. India akui diam-diam dalam rapat internal. Ini inovatif dan kita ketinggalan, kata insinyur mereka. Bus Indonesia murah tapi premium dalam kualitas. Biaya operasi rendah hingga 50%. Saudi hemat jutaan dolar per tahun. Fitur lain, entertainment system built-in. Layar touch untuk tiap kursi individu. Penumpang nonton film atau dengar musik. Di Saudi populer untuk perjalanan haji yang panjang. India tak punya sekomplit itu di bus mereka. Mereka pakai radio lama yang monoton. Kejutan besar, bus bisa otonom parsial di jalan lurus. Bantu supir mengurangi kelelahan. Saudi tes sukses di gurun panjang. India terkejut mendengar berita itu. Indonesia punya autonomous tech yang maju? Mereka selidiki melalui mitra mereka. Ternyata kolaborasi dengan Universitas ITB Bandung. Inovasi murni dari talenta lokal. Fitur fleksibilitas, atap bisa dibuka otomatis. Untuk tur gurun dengan pemandangan indah. Penumpang nikmati angin segar tanpa panas berlebih. India mulai copy ide tapi tak sempurna. Saudi bagikan data operasional ke publik. Bus ini ubah bisnis kami jadi lebih efisien. India mulai pesan sampel untuk riset. Rahasia terungkap pelan-pelan melalui demo. Indonesia diam jadi kunci sukses besar. Dunia kagum dengan fitur unggulan ini. Fitur tambahan, sistem pengisian daya USB di setiap kursi. Penumpang tak kehabisan baterai ponsel. Di perjalanan panjang, ini jadi penyelamat. India tambah fitur serupa tapi lambat. Keunggulan Indonesia di desain ergonomis. Kursi bisa reclining penuh untuk tidur. Saudi gunakan untuk rute malam. Fitur keamanan, alarm anti pencurian canggih. Terintegrasi dengan GPS real-time. India pelajari untuk upgrade bus mereka. Semua fitur ini buat bus stand out. Indonesia jadi benchmark baru. Fitur lingkungan, filter udara HEPA untuk kesehatan. Di masa pandemi, ini jadi prioritas. Saudi puji sebagai bus masa depan. India mulai impor untuk armada kota. Teknologi Saudi fokus pada minyak dan energi fosil. Bus mereka impor dari Jerman yang mahal. Mahal tapi kaku dalam desain. Tidak fleksibel untuk modifikasi cepat. Bus Indonesia lebih adaptif dan mudah diubah. Cocok gurun tanpa modifikasi mahal tambahan. India punya industri besar dengan pabrik raksasa. Tapi teknologi konvensional dan kurang inovatif. Mesin diesel berisik dan getar kuat. Bus Indonesia senyap seperti mobil listrik. Pakai electric assist untuk efisiensi. Comfort Saudi standar dengan kursi keras. Kursi keras untuk tahan panas tapi tak nyaman. Indonesia pakai bahan breathable yang sejuk. Penumpang tak berkeringat meski lama duduk.
Fleksibilitas India rendah dan terbatas. Bus tetap satu fungsi saja seumur hidup. Indonesia bisa multipurpose dengan mudah. Saudi akui keunggulan dalam konferensi. Kita kalah di inovasi dan adaptasi. India bandingkan struktur pabrik mereka. Pabrik mereka massal tapi kurang R&D intensif. Indonesia investasi di tech lokal dengan dana besar. Hasilnya unggul di pasar global. Bus Saudi boros bahan bakar di gurun. Indonesia hemat 30% atau lebih. Di gurun penting untuk biaya operasi. India punya navigasi GPS biasa dan sederhana. Indonesia integrasi AI untuk prediksi. Prediksi lalu lintas dan rute optimal. Saudi tes head-to-head di lapangan. Bus Indonesia menang telak dalam efisiensi. India terpaksa akui dalam laporan internal. Struktur tech kita outdated dan perlu upgrade. Keunggulan desain aerodinamis untuk kurangi angin gurun yang kencang. Bus India kotak dan lambat di kecepatan tinggi. Saudi puji durability yang luar biasa, tahan pasir dan debu tanpa rusak cepat. India sering rusak di debu musiman. Perbandingan harga, Indonesia murah tapi kualitas tinggi. Saudi untung besar dari penghematan. India mahal untuk fitur sedikit dan biasa. Struktur organisasi, Indonesia kolaborasi pemerintah swasta. Cepat inovasi dan responsif pasar. Saudi bergantung impor total. India birokratis dan lambat berubah. Hasilnya, bus Indonesia stand out di perbandingan. Dunia perhatikan perubahan ini dengan seksama. Saudi mulai diversifikasi teknologi mereka. India rencanakan reformasi industri besar. Perbandingan ini jadi studi kasus di universitas. Indonesia jadi contoh sukses negara berkembang. Teknologi mereka tak kalah dengan negara maju. Saudi dan India belajar banyak dari ini. Bus Indonesia ubah standar global. Perbandingan terus dilakukan di forum internasional. Indonesia selalu unggul di fleksibilitas dan comfort. Ini buat mereka bangga sebagai negara. Di New Delhi, konferensi dimulai dengan semangat tinggi. India pamerkan bus mereka dengan demo megah. Tapi audiens bandingkan langsung dengan Indonesia. Delegasi India gelisah melihat reaksi itu. Saudi presentasikan testimoni video nyata. Kami salah dulu dalam menilai, kata delegasi India pelan di podium. Mereka akui kesalahan dengan suara gemetar. Kami tertawa, tapi sekarang kagum sepenuhnya. Bus Indonesia diuji di India dengan rute panjang, melaju di jalan Mumbai yang macet, tahan kemacetan tanpa overheat. Comfort tetap prima sepanjang hari. India pesan 500 unit pertama untuk uji coba. Kita perlu ini untuk maju, kata pemerintah India resmi. Media India tulis headline positif besar. Indonesia kejutkan kami dengan inovasi bus. Netizen India like dan share ribuan. Salah besar kita ejek dulu, komentar mereka. Pengusaha India ikut beli untuk bisnis. Komparasi ulang dilakukan di lab. Bus lokal kalah di banyak parameter. Fleksibilitas Indonesia unggul untuk kota sibuk. India bangga impor dan promosikan. Ini tambah armada kami jadi lebih baik. Reaksi eksternal positif dari negara tetangga. Eropa perhatikan dan mulai riset. Indonesia rising sebagai pemain baru. India undang delegasi Indonesia ke Delhi. Ajari kami tech dan rahasia sukses. Kolaborasi dimulai dengan MOU resmi. Kejutan, India pamerkan bus Indonesia di pameran nasional. Lihat ini dari saudara kita di Asia Tenggara. Mereka bangga seperti milik sendiri. Pengakuan tulus dari hati. Kami salah tentang bus sederhana yang ternyata canggih. Ternyata punya AI dan hybrid. India ubah pandangan total terhadap Indonesia. Indonesia mitra strategis untuk masa depan. Pengakuan ini jadi berita utama. Dunia lihat perubahan sikap India. Ini buat hubungan bilateral lebih kuat. India mulai operasikan bus di kota-kota besar. Di Delhi, bus jadi ikon transportasi modern. Penumpang puji comfort yang luar biasa. Lebih baik dari bus lokal kita, kata mereka antusias. Pemerintah India promosikan melalui iklan TV. Impor dari Indonesia, kualitas dunia untuk rakyat. Mereka bangga dengan pilihan itu. Fleksibilitas dipakai untuk tur kota bersejarah. Atap terbuka, wisatawan senang melihat pemandangan. Di media, India tunjukkan demo live. Lihat inovasi ini yang ubah transportasi. Reaksi eksternal positif dari Pakistan dan Bangladesh. Pakistan iri dan tanya, mengapa tak kita impor juga? India jawab, pilih yang terbaik seperti kami. Bus jadi simbol persahabatan India-Indonesia. India tambah pesanan jadi 2.000 unit total. Kebanggaan naik dengan umpan balik baik. Ini buat kita maju di sektor transportasi.
Fitur AI dipuji di konferensi, prediksi lalu lintas sempurna untuk kota macet. India integrasikan dengan sistem lokal mereka, hasil bagus dan efisien. Eksternal, China perhatikan dengan seksama, kompetisi baru dari Asia Tenggara. India tetap bangga dan tak gentar, bus ini stand out di armada kami. Mereka pamerkan di Asian Summit tahunan, dari Indonesia untuk kemajuan Asia bersama. Kebanggaan ini sebar luas, India jadi promotor bus Indonesia. Dunia kagum dengan prestasi Indonesia di bidang ini. Ekspor bus naik tajam ke berbagai benua. Negara lain pesan dari Afrika hingga Australia. Kejutan, bus punya tech rahasia solar panel. Generate energi sendiri untuk tambah efisiensi. Saudi untung lebih dari penghematan listrik. India adopsi dan tambah panel serupa. Ini revolusi transportasi ramah lingkungan. Indonesia jadi pusat inovasi global. Startup berkembang pesat di Jakarta dan Bandung. Dampak ekonomi besar dengan GDP naik. Lapangan kerja naik ribuan untuk pekerja terampil. Reaksi eksternal, AS teliti dan undang kolaborasi. Potensi besar untuk partnership. Indonesia naik peringkat global di indeks inovasi. Dari underdog jadi leader di otomotif. Kejutan akhir, bus pakai AI untuk kesehatan penumpang. Deteksi sakit dini melalui sensor. Di pandemi, berguna untuk pencegahan. Dunia aplaus dan beri penghargaan. Dampak ini tak terduga dari awal. Cerita berakhir dengan pujian setinggi langit untuk Indonesia. Indonesia bukti negara berkembang bisa unggul di dunia. Bus, simbol ketangguhan dan inovasi bangsa. Comfort, fleksibilitas dan tech canggih jadi andalan. Saudi dan India jadi saksi perubahan besar. Mereka salah dulu, sekarang puji tanpa henti. Indonesia diam, tapi menang dengan gemilang. Dunia lihat potensi tak terbatas. Kejutan terus muncul di setiap babak. Indonesia, leader baru di transportasi global. Puji untuk negeri kepulauan yang indah. Inovasi tak henti dari talenta muda. Masa depan cerah dengan peluang baru. Bus itu awal dari banyak prestasi. Lebih banyak kejutan datang di tahun mendatang. Indonesia bangga dengan warisan ini. Dunia hormat dan belajar darinya. Cerita ini inspirasi bagi generasi muda. Dari ejekan ke pengakuan tulus. Indonesia hebat dan tak tergantikan. Puji terus mengalir dari seluruh dunia. Ini akhir, tapi awal era baru.